Kita mulai ya teman-teman ya, biar cepat begitu kita diskusikan proper ini. Siapa yang buka ini? Silakan dibuka saja. Siapa yang buka? Biar saya, Pak. Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Beni selaku dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang saya hormati Si Bawai selaku ketua tim dan teman-teman anggota sekalian. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai program kerja yang akan kita jalani selama 4 bulan ke depan di SDN 2 Sukarara. Berikut sudah saya masukkan ke PPT semua program kerja yang sudah kami rancang. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan, boleh? Ya, silakan. Baik, jadi di sini sudah ada beberapa program kerja yang sudah kami susun dari beberapa hari yang lalu berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan kurang lebih selama 3 atau 4 hari di SDN 2 Sukarara. Berikut judul besar dari program kerja kami. Jadi dari judul besar ini akan ada turunan lagi anakan dari kegiatan-kegiatan proker ini. Jadi di sini kami mempunyai 5 judul besar proker. Yang pertama adalah perpustakaan dan pojok baca. Kemudian yang kedua adaptasi teknologi dan administrasi sekolah. Kemudian yang ketiga ada English for Kids. Yang keempat ada Sabtu Sehat dan yang kelima ada kreativitas dan kreasi budaya. Baik. Langsung saja di sini untuk perpustakaan dan pojok baca. Karena di SDN 2 Sukarara sendiri belum memiliki perpustakaan, jadi kami berinisiatif untuk membuat dan membangun perpustakaan yang dimana hal ini telah kami komunikasikan sebelumnya dengan pihak sekolah dan guru pamong. Rencananya kita sudah akan diberikan satu ruangan khusus di samping kelas 4 tersebut untuk membangun perpustakaan. Kemudian kegiatan kedua dari perpustakaan dan pojok baca, proker kedua dari perpustakaan dan pojok baca ini ada pembuatan, mohon maaf, ada pembuatan mading dan papan informasi sederhana. Kemudian ada proker yang ketiga yakni membuat pojok baca yang dimana di sini kita menghias di bagian dalam maupun luar perpustakaan tersebut dengan cat, tulisan maupun tempelan yang mengedukasi. Kemudian yang keempat, menghias dinding edukasi. Ini sifatnya kondisional, teman-teman, karena tergantung apabila pihak sekolah mengizinkan, maka kita akan mengadakan hias kelas bersama siswa masing-masing kelas. Kemudian yang proker yang kelima, ada membuat dan mengajukan proposal dan membuka donasi untuk buku bacaan. Jadi di sini rencananya kami akan membuat dan mengajukan proposal kepada perpustakaan daerah dan melakukan open donasi buku bacaan. Dan yang terakhir adalah membuat English Corner. Jadi proker English Corner ini adalah di mana di dalam perpustakaan nanti kita membuat satu pojok khusus yang berisikan tentang edukasi bahasa Inggris, media pembelajaran bahasa Inggris, dan nanti salah satu dari kami ketika English Corner ini sudah jadi, maka salah satu dari kami akan menjaga stand English Corner tersebut bagi siswa yang ingin belajar bahasa Inggris di luar jam pelajaran. Misalnya di saat keluar bermain atau ada kelas kosong, bagi siswa yang tidak masuk gurunya bisa masuk ke perpustakaan kemudian ke bagian English Corner. Oke, selanjutnya ada program kerja adaptasi teknologi dan administrasi. Prokernya antara lain satu, membuat dan membantu mengetik soal harian, dan yang dimana ini sudah dilaksanakan sedari hari kedua atau ketiga penugasan kemarin. Kemudian yang kedua adalah membantu membuat desain grafis untuk sekolah. Yang ketiga adalah training pengoperasian laptop, smartphone, dan internet sehat, yang dimana hal ini kita akan memberikan training dan penjelasan kepada guru-guru yang ada di SDN 2 Sukarara untuk lebih memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan teknologi untuk sebagai media pembelajaran di kelas. Kita akan memberikan penjelasan dan beberapa contoh game yang bisa digunakan untuk mengajar di kelas.
Kemudian yang 4 adalah karena kebetulan di sini ada teman kita yang berasal dari prodi sistem informasi, maka di sini sesuai dengan saran Bapak untuk menambahkan pembuatan website dan pelatihan admin bagi pengelola website. Ini untuk proker yang ada di adaptasi teknologi dan administrasi. Kemudian selanjutnya ada English for Kids. Jadi di kurikulum Merdeka sendiri sudah mengharuskan siswa untuk belajar bahasa Inggris ya, di sana terdapat pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kami memutuskan untuk membuat program kerja English for Kids yang berupa pengajaran bahasa Inggris dari basic untuk siswa yang ada di SDN 2 Sukarara. Di mana kegiatan yang akan kami lakukan yang pertama membagi kelompok belajar menjadi 2 bagian sesuai sesuai kemampuan. Kemudian yang kedua, mengajar bahasa Inggris 30 menit setiap hari Sabtu, yang dimana nanti semua siswa akan dikumpulkan, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok belajar yang tadi. Ada kelompok belajar tingkat 1 dan ada kelompok belajar tingkat 2. Yang dimana kelompok belajar tingkat 1 ini terdiri dari kelas 1 sampai 3, kelompok belajar tingkat 2 ini terdiri dari kelas 4 sampai 6. Kemudian kami sebelum memulai pembelajaran tentunya kami akan merancang dan membuat RPP pembelajaran bahasa Inggris agar pembelajaran lebih terstruktur dan tertata rapi. Kemudian lanjut untuk proker yang keempat yakni Sabtu Sehat. Nah, Sabtu Sehat ini meliputi beberapa proker, diantaranya yang pertama senam pagi setiap hari Sabtu. Kemudian yang kedua, melakukan pembersihan bersama setiap 1 kali sebulan di hari Sabtu pertengahan bulan, di hari Sabtu di akhir bulan. Kemudian demonstrasi kesehatan tubuh yang dimana ini berbentuk sosialisasi pentingnya kesehatan dan mengajak anak-anak untuk mencuci tangan setiap hari sebelum dan sesudah makan dan juga sebelum masuk kelas. Kemudian yang keempat, mengajukan proposal untuk pengadaan obat P3K untuk sekolah ke PMII. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk Bapak Guru Pamong kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini untuk pengajuan proposal untuk pengadaan obat-obatan P3K ini akan kami ajukan ke PMII. Ini untuk kegiatan Sabtu Sehat. Kemudian proker yang terakhir, yakni kreativitas dan kreasi budaya. Jadi di sini terdapat 2 proker atau 2 kegiatan. Yang pertama adalah mengenalkan budaya lokal seperti mengajarkan lagu daerah, juga tarian daerah. Tapi di sini tidak terlepas dari yang namanya proyek pembangunan Pancasila, di mana juga kita perlu memperdalam pengetahuan anak-anak tentang mengajarkan mereka lagu kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah lomba kreativitas di tanggal tertentu seperti ketika kelas meeting, seusai mid semester itu kita bisa mengadakan lomba sebagaimana yang telah disarankan oleh Bapak Guru Pamong. Kemudian juga di bulan Ramadan kita bisa mengadakan lomba seperti lomba membaca ayat pendek, lomba azan, dan lain sebagainya. Juga kita di sini bisa melakukan tambahan proker seperti melakukan buka puasa bersama. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita diskusikan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak DPL. Oke, itu pemaparan dari kelompok SD 2 Sukarara ya, mengenai program kerjanya begitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Sumanjaya. Baru bergabung Pak ya? Iya. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Sehat selalu untuk kita semua Pak, dan kita tetap semangat dalam menjalankan tugas masing-masing. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan gitu ya mengenai proker ini. Karena proker ini sifatnya adalah untuk SD 2 Sukarara secara khusus.
Jadi memang adik-adik mahasiswa kita itu akan berfokus selama 1 semester atau 4 bulan lebih kurangnya begitu untuk kita sukseskan program kampus mengajar ini. Ada beberapa catatan di sana yang perlu kita perhatikan dan mungkin belum ada yang masuk kayaknya ya. Pertama mungkin dari program jangka pendek lah bisa saya bilang. Jangka pendek yang dimaksud itu adalah program yang memang akan terus continue kalian lakukan selama kalian ada di sana. Artinya setiap hari perputaran kegiatan kita ya akan terus seperti itu, repetisinya akan seperti itu gitu. Itu kegiatan harian kita. Dan kemudian ada program jangka panjang seperti itu. Artinya akan ada warisan nanti setelah kalian meninggalkan atau kalian selesaikan tugas kalian begitu, ada warisan yang diberikan ke sekolah begitu. Artinya jangan sampai nanti begitu program ini selesai, ya sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita tinggalkan begitu untuk sekolah begitu ya. Ada beberapa hal yang menarik. Pertama mungkin saran atau istilahnya kita perlu mendengar masukan dari pihak sekolah kemarin. Untuk program hariannya atau program literasi dan numerasi untuk peserta didik, saya rasa sudah tidak ada masalah, semuanya sudah oke ya. Artinya kita tinggal eksekusi aja nih sekarang, kita tinggal jalankan aja. Kemudian selanjutnya yang perlu saya ingatkan sebelum kita mulai, semua proker ini pastikan itu sesuai dengan kapabilitas kita semua ya teman-teman ya. Artinya setiap poin-poin yang kita tulis itu, jangan sampai ada 1, 2, 3 yang di luar kemampuan Anda. Sehingga nanti kita menulis proker banyak-banyak, tapi ibaratnya kita kayak memberikan harapan palsu gitu. Jadi minta tolong sekali lagi, setiap proker poin-poin yang Anda tulis itu sesuai dengan kapabilitas kita semua. Jangan sampai nanti ada 1, 2 proker yang capek-capek kita buat, tapi ternyata kita nggak punya kemampuan untuk menjalankan itu gitu ya. Pastikan itu semua sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang kedua mengenai saran atau masukan dari pihak sekolah, kemarin saya sangat mendengar, saya catat begitu mengenai semacam model pembelajaran bahasa Inggris ya. Model pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ada kayak semacam modul lah, atau mungkin semacam RPS kalau di perkuliahan itu mungkin, atau istilahnya itu silabus atau apa, saya kurang paham karena saya basicnya nggak di pendidikan ya teman-teman ya. Tapi kita punya sebuah format atau model yang mungkin kita akan susun sedemikian hingga yang nanti kita akan berikan itu kepada pihak sekolah untuk kemudian itu menjadi dasar atau pedoman ketika nanti pembelajaran bahasa Inggris ini terus berkelanjutan begitu, tidak berhenti, dan itu menjadi acuan utama mungkin ya, yang akan terus kita revisi tentu saja, yang akan terus kita perbaiki, kita sempurnakan. Tapi ada fondasi yang kita berikan ke pihak sekolah, ada dasar yang kemudian kita tinggalkan di sana. Dan kemudian yang tidak kalah penting, yang sifatnya itu aplikatif ya, yang memang benar-benar akan digunakan nantinya, yaitu permintaan atau istilahnya kemarin itu saya mendengar permintaan dibuat website sekolah ya. Itu penting. Kebetulan di sini ada mahasiswa saya, ada Sri. Ada Sri di sini? Ya Pak, ada. Ya Sri tentu saja itu bukan sesuatu yang baru bagi Sri ya. Jadi silakan diformulasikan sedemikian hingga bagaimana website sekolah yang memang cocok untuk SD2 nanti, isian-isiannya, kemudian fitur-fiturnya begitu ya. Kemudian nanti bentuk informasi yang ada di dalamnya silahkan itu disusun sedemikian hingga sehingga nanti di akhir program kita ingin melihat website itu sudah memberikan kebermanfaatan untuk pihak sekolah ya. Harapannya begitu. Pojok baca, hari Sabtu, hari apa, tadi saya lihat program kerja Anda itu semua sudah bagus semua. Saya rasa tidak ada masalah di sana, semuanya sudah oke, tinggal dieksekusi saja. Sebagian besar dari Anda semua adalah orang-orang yang memang secara disiplin ilmu adalah orang-orang yang kependidikan ya, keguruan ya teman-teman ya. Jadi saya percayakan itu semua kepada Anda untuk memformulasikan itu semua.
Setiap proker yang ada di sini saya rasa sudah bagus, sudah oke, tidak ada masalah saya rasa. Tujuan besar kita yaitu untuk literasi dan numerasi sudah terfasilitasi semuanya, sudah tercakup semuanya di sini, tinggal kita eksekusi saja. Yang perlu kita perhatikan kemudian adalah itu tadi, program jangka panjang yang akan nanti kita tinggalkan secara berkelanjutan ya untuk pihak sekolah. Misalnya tadi kayak semacam kurikulum kah, atau model silabus kah, yang berupa bentuk model pembelajaran untuk bahasa Inggrisnya. Permintaannya adalah bahasa Inggris. Maka di sini saya berharap banyak kepada Ananda sama Sofia ya, Sofia Lavender nih, orang pendidikan bahasa Inggris nih. Ini menjadi apa istilahnya itu tantangan tersendiri nih untuk Anda. Silakan didiskusikan nanti dengan semua tim tentu saja, terkhususnya kepada Ananda, kepada Sofia, dan kepada pihak kampus nanti di Unram. Saya rasa adalah model-model pembelajaran yang memang bisa kita susun sedemikian hingga yang mudah untuk dipahami, yang mudah untuk kita eksekusi gitu ya. Yang kita akan berikan insya Allah kita wariskan itu kepada pihak sekolah begitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa Bisa, Pak. dipahami ya? Nggih, Pak, nggih. Bisa. Oke. Ya, laporannya sudah saya cek dan sudah saya kirimkan, itu saya tandai dengan warna-warna kuning begitu. Nah, itu menjadi revisi. Sudah direvisi, Nanda? Sampun, Bapak, sudah saya revisi semuanya. Oke, hasil revisinya belum saya lihat ya, karena saya baru selesai acaranya ini. Nanti saya kirimkan lagi bagaimana apa istilahnya ACC, ada yang direvisi lagi, nanti saya lihat dulu. Lebih kurangnya semuanya sudah saya lihat ini, semua proker saya rasa sudah bagus ya. Bagaimana Pak Sumanjaya, ada tanggapan atau ada tambahan proker-proker adik-adik kita ini? Terima kasih, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ya untuk program kerjanya, kami pihak sekolah menerima semuanya, karena saya orang baru di sana. Saya merasa bersyukur karena adanya adik-adik kampus mengajar ini bisa masuk ke sekolah kami, karena perhatian masyarakat terhadap sekolah SD 2 Sukarare ini sangat berkurang. Menurut cerita dari masyarakat yang pernah saya kunjungi, ada dulu banyak siswanya banyak, tapi setelah mungkin yang terjadi, ininya siswanya berkurang. Tapi setelah saya telusuri ternyata kegiatan di sekolah itu sangat kurang. Dalam arti dulu selama beberapa tahun itu tidak ada, pertama guru olahraga, terus tidak ada guru agama. Nah sekarang masih juga tidak ada, guru kelas 2-nya kurang, tidak ada guru kelas 2 di sana. Yang merangkap jadi guru kelas 2 itu guru kelas 1. Nah di data Dapodik atau data pendidiknya saya yang menjadi penanggung jawab di kelas 2. Jadinya berkat kedatangan adik-adik mahasiswa ini sangat membantu, karena saya dengar kemarin di masyarakat itu ada perubahan perubahan yang terjadi di sekolah itu. Ada perubahan positif yang terjadi di sekolah itu setelah adanya datangnya adik, padahal cuma 1 minggu. Itu sudah cukup meyakinkan masyarakat bahwa mungkin sekolah ini akan bangkit kembali. Karena dulu satu kelas itu siswanya 30 dulu. Tapi karena terjadi sesuatu mungkin yang dilakukan oleh yang dulu. Jadinya sebenarnya saya tahu apa yang mereka lakukan, tapi mungkin saya akan buka di sini. Nah, sehingga itu yang terjadi. Anggaplah ya pada malas lah. Jadi masyarakat itu melihat, walaupun masyarakatnya rata-rata tidak terlalu berpendidikan lah,
tapi mereka merasakan bahwa anak-anaknya pulang tidak membawa apa-apa. Dalam arti tidak membawa apa-apa, PR tidak ada, tugas tidak ada. Pokok oleh-oleh, wah, jadinya mereka datang ke sekolah kosong, pulang sekolah juga kosong. Nah, setelah saya datang, saya tekankan kepada guru-guru, walau timah dengan suruh, karena saya tahu permasalahannya, saya keliling, mana-mana kasih mereka PR, biar masyarakat di luar juga, oh berarti anak saya diperhatikan. Nah, setelah adanya adik-adik ini, mereka ada cerita di rumah. Ada cerita di rumah bahwa saya di sekolah ada kakak baru yang mengajarkan kami. Nah, mereka juga cerita di rumah. Nah, yang belum saya lakukan di sana itu adalah sholat zuhur berjamaah. Karena misi saya di sana, saya pengen mengembalikan sekolah itu kembali. Pengen mengembalikan siswa-siswanya sekolah di sana. Nah, dengan nanti bantuan dari adik-adik mahasiswa, kita akan apapun programnya, apapun itu nanti akan kita lakukan bersama-sama untuk membangun sekolah itu. Seperti yang dikatakan Bapak dosen tadi, jangan sampai tidak ada bekas. Tidak ada bekas adik-adik mahasiswa di sana. Nah, bekasnya itu akan kami lanjutkan seterusnya kalau memang program kerja yang dilakukan memang bermanfaat bagi sekolah, akan kami lanjutkan. Seperti contohnya tadi bahasa Inggris. Nah, insya Allah nanti akan ada datang guru. Sudah ada ada yang lulus di sana. Pasti akan ada datang guru yang dari P3K. Nah, selanjutnya untuk kurikulum Merdeka, di sana ada penguatan profil pelajar Pancasila, seperti pembuatan sebuah proyek. Kemarin kita sudah lakukan, karena kita dikasih dari dinas, boleh melakukan 2 proyek tiap tahun. Ada rapotnya nanti, rapot P5 namanya. Nah, nanti saya koordinasi dengan adik-adik mahasiswa, saya akan membuat program penanaman sayur. Kemarin saya sudah buat proyeknya pembuatan jajan khas Lombok. Nah, semua dari pembuatannya sampai bagaimana mempromosikannya. Dan yang kedua nanti kita akan penanaman sayur. Nanti saya minta bantuan ke adik-adik mahasiswa untuk melakukannya. Dari 1 minggu ini saya rasa masih aman-aman saja. Mahasiswa datangnya mungkin lebih awal mereka daripada Bapak Ibu guru. Kami juga dari pihak sekolah, kami yang merasa mahasiswa itu sudah datang, saya belum. Nah, seperti itu. Tapi terus kami kami merasa sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat mengapresiasi apapun program kerja yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tanggapan positif ya dari pihak sekolah. Dalam hal ini Bapak Guru Pamong kita, luar biasa ternyata dampak positif kalian selama 1 minggu ini. Dan saya rasa perjalanan kita masih panjang ya teman-teman ya, masih panjang sekali begitu. Dan saya pengen dengar cerita-cerita positif berikutnya, cerita-cerita hebat begitu kalau kata Mas Menteri itu. Saya tunggu cerita-cerita hebatnya begitu. Dan kemudian kita saya rasa sih program ini tidak rumit-rumit banget dan tidak perlu kita membuat program yang kompleks ya. Yang penting bisa dieksekusi saja. Yang penting realistis untuk kita eksekusi, ya kita eksekusi gitu. Nggak usah rumit-rumit, nggak usah jelimet-jelimet begitu, nggak usah yang aneh-aneh prokernya. Sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan Anda, kita eksekusi langsung. Yang menjadi pesan saya adalah itu tadi 2 poin. Sesuaikan setiap proker itu sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai kita terlalu membuat janji manis nanti kepada pihak sekolah, jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua, ya kita pikirkan program jangka panjang yang memang akan menjadi warisan ke pihak sekolah nantinya. Ya, salah satu contoh atau 2 contoh tadi yang sudah kita buat,
Kita buatkan model pembelajaran bahasa Inggris tadi, kemudian kita berikan website yang akan dikelola nantinya secara berkelanjutan oleh pihak sekolah. Dari website itu nanti kegiatan-kegiatan sekolah bisa dikenal, bagaimana sekolah SD 2 Sukarara itu juga bisa, karena itu sifatnya online, tentu nanti siap-siap terkenal di seluruh dunia ya Pak Sumanjaya ya, akan viral nanti SD 2 Sukarara ini. Ya, oke. Apalagi di sini SD 2 Sukarara itu sebenarnya adalah daerah wisata ya. Sukarara itu kan daerah songket ya Pak ya, tempat wisata kan itu sebenarnya. Ya, jadi perlu kita perkenalkan itu. Oke, itu saja. Mungkin kita nggak panjang lebar teman-teman sekalian. Kita langsung to the point-nya, dan memang poin-poin yang perlu kita bahas begitu. Yang penting sekarang adalah semangat Anda harus tetap dijaga. Istiqomahnya adalah menjadi tantangan terbesar kita ya teman-teman ya. Ya, penyakit kita semua itu adalah istiqomah. Tetap menjaga semangat itu. Kemudian sedikit-sedikit, pelan-pelan kita eksekusi program itu satu persatu. Jangan bikin program yang jelimet-jelimet, yang rumit-rumit. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Saya oke aja dengan program yang sudah Anda buat. Ya, keren-keren semua saya rasa sementara ini. 2 minggu lagi saya datang ke sana. Saya pengen lihat bagaimana poin-poin dari program itu. Misalnya kayak pojok baca, yang mana gitu ya, hasilnya mana. Kemudian ada program literasi 15 menit sebelum sekolah. Nah, itu mana? Mungkin saya ikutan baca nanti ya. Saya ikut-ikutan di sana nanti. Terus nanti mana perpustakaan yang katanya dibuat dan dibangun itu, yang katanya dinding edukasi itu mana? Nah, itu seedukatif apa sih, seinformatif apa sih dinding-dinding itu? Apa informasi yang bisa diperoleh oleh peserta didik kita pengen lihat gitu ya. Kita laporkan itu semua, apa hasil dan dampaknya begitu. Oke, saya rasa saya sangat senang tanggapan positif dari Pak Sumanjaya, dan saya bersyukur begitu Pak. Semoga nanti ke depannya akan semakin lebih baik lagi. Jadi tidak stuck di satu titik ya. Kita harapannya itu lebih meningkat lagi, dan meningkat lagi gitu. Oke, itu Pak Ketua, Pak Siba ya, dijaga spirit teman-teman semua ya. Oke, semua Nanda Utari tetap semangat ya. Sofia, mana Sofia ini? Saya pengen dengar Iya, suaranya. Pak. La ilaha illallah, tinjau dengan. Iya, ini siapa ini Hesri? Hesri baru datang dari Korea. Ini gimana ini? Iya. Oke, beda saya lihat Hesri ya. Iya. Ya, tetap semangat intinya semuanya. Begitu koordinasi kita di siang hari ini. Saya rasa cukup, Bapak Sumanjaya. Begitu. Jadi kita doakan semuanya tetap lancar ya. Begitu Nanda, Siba, Sofia, Sri, begitu ya. Cukup ya. Ya, Angge. Ya, dan ini rekaman kita upload ya teman-teman ya, nanti di YouTube sebagai bentuk bukti kegiatan kita begitu, dengan pihak sekolah, dengan Anda semua, dengan DPL begitu. Kita bikin konten-konten yang memang memperkenalkan sekolah kita, yang memang memperkenalkan proker-proker kita, dan saya tunggu hasil dari proker Anda ini. Nah, mana nih program andalannya, nanti kita tunggu hasilnya. Oke, gitu ya. Mungkin cukup demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua. Cukup ya. Ya, silakan ditutup. Siapa yang buka tadi? Mohon izin, Pak. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Beni selaku DPL sudah menyempatkan diri untuk hadir di diskusi ini. Terima kasih kepada Pak Sumanjaya sudah bersedia menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bergabung diskusi bersama kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua sudah bergabung pada siang hari ini. Semoga kita tetap selalu semangat dan istiqomah menjalankan apa yang sudah kita rencanakan dan kita susun. Mungkin sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, saya izin tutup Zoom-nya teman-teman semua.